Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membuka kitab Mazmur pasal yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal 60 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan baca saling bergantian, saya ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Kita akan saling bergantian bersautan membaca Mazmur pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Doa mohon kemenangan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menebus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang telah mati gantikan hidup kita. Rancangan-Mu indah bagi
meragukan sedikit pun kasih dan karya salib-Mu. Sebab itu kami mau terus bersyukur. Rancangan-rancangan-Mu indah dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Raja segala raja, Allah yang kudus, Kau yang memulihkan, Kau yang menyediakan segalanya bagiku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kau sungguh nyata bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Ini hati kami bawa kepada-Mu. Ini penyembahan kami bawa kepada-Mu, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, sebab kasih-Mu yang memulihkan setiap kehidupan kami. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu Pengorbanan
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita. Mari kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati untuk ibadah kami. Terlebih Bapa, Engkau mengurapi setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani. Biar pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus. Sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Memberkati jemaat Tuhan, memberkati keluarga-keluarga yang akan membawa dan menyerahkan anak-anak mereka untuk dibawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada ibadah kami awal sampai akhir, dan kami sudah berdoa. Di dalam nama Yesus, semua yang siap terima berkat Tuhan, mari kita akan bersama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Ketika roh Tuhan bekerja atas kita, maka kita percaya kuasa dan lawatannya turun menyertai kita. Mari bersama kita menyembah Tuhan, sebab sungguh dahsyat Tuhan dalam kehidupan kita.
saja bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan ajaib, kuasanya dahsyat dalam hidup kita. Dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Malah menemukan terbayang kasih setia Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari lebih lagi kita nyatakan bahwa Dia Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Mari bersama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami bersorak-sorai tinggikan nama-Mu Tuhan. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan
ketika kita menyerahkan dan memberikan hidup kita kepada Tuhan, yang kita yakini dan kita percaya bahwa tidak ada kematian kedua dalam kehidupan kita, karena Dia telah menggantikan, Dia mati bagi setiap kita yang percaya. Sebab hanya dekat dengan Engkau kami rasakan tenang, hanya dekat dengan Engkau kami rasakan damai dalam hidup kami, Tuhan. Mari segenap hati kita katakan bersama. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik
padamu Tuhan, Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mau tundukkan hati, duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami, siap mendengar, berkata-kata label firman itu menjadi kebenaran bagi kami. Kami tundukkan hati sepanjang pemberitaan firman-Mu. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Hamba berdoa menyerahkan sepanjang pemberitaan firman Roh Kudus sepenuhnya hadir, dan Engkau menerangi setiap hati kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kembali kita ada di dalam ibadah untuk pagi ini. Dan dialah jemaat sebelum kita akan bersama untuk melaksanakan acara penyerahan untuk anak. Kita akan terlebih dahulu mendasarkan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hampir setiap agama dan aliran kepercayaan itu mengajarkan perihal neraka. Artinya mereka percaya bahwa neraka itu ada. Neraka itu sesuatu yang konkret, neraka itu sesuatu yang memang disediakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itu hari ini kita sedang merenungkan satu tema berkaitan dengan kematian yang kedua. Bicara kematian yang kedua adalah berkenaan dengan murka, penghukuman, atau bahkan merupakan sebuah akibat, salah satunya ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17 di sana dikatakan Tuhan berfirman, semua pohon dan buah di taman ini boleh kamu makan bebas. Tapi satu pohon di mana buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan sekali-kali kamu makan. Bahkan ketika kamu menyentuhnya pada hari itu juga kamu akan mati. Dan itu merupakan ketetapan otoritas Tuhan yang dinyatakan kepada Adam dan Hawa. Konteks pada waktu itu ada di Taman Eden. Dan akibatnya benar ketika Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa memakannya, maka ada akibat yang terjadi yaitu kematian. Dan bicara kematian ada 3 hal. Yang pertama, terpisahnya tubuh dengan jiwa dan roh yang terjadi kepada semua orang, kepada setiap manusia pasti akan mengalami, yaitu kematian. Yang pertama ini, yaitu terpisahnya tubuh dengan jiwa dan roh. Yang kedua, kematian secara rohani. Bagaimana jiwa dan roh manusia itu menjadi rusak, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Yang akibatnya manusia cenderung untuk berbuat hal yang salah dan melanggar apa yang menjadi ketetapan hukum Tuhan. Dan ini juga terjadi kepada semua manusia. Dan yang ketiga adalah kematian. Yang disebut dengan kematian kekal, yang disebut dengan penghukuman api neraka, yang disebut dengan istilah kematian yang kedua. Dan inilah yang kita akan bersama renungkan dalam beberapa menit ini.
untuk kita mengerti sebuah gambaran bahwa ini sesuatu hal yang penting untuk kita bersama pelajari dan renungkan. Harapannya apa? Ketika kita paham dan mengerti akan rahasia ini, maka kasih kita kepada Tuhan, panggilan hidup kita kepada Tuhan, sebagai seorang Kristen pengikut Yesus yang telah mempercayakan iman dan pengharapan kepada Yesus, itu benar. Dan itu pasti dan itu menjadi sesuatu yang jelas. Karena ada banyak orang berpikir, bermain-main dengan iman, bermain-main dengan kekristenan, bermain-main dengan panggilan. Hanya berpikir pokoknya jadi orang Kristen, percaya Yesus, masuk surga. Beroleh hidup yang kekal. Tetapi kehidupannya tidak dipertanggungjawabkan. Kualitasnya tidak dibangun lebih baik lagi. Sehingga pada sebuah titik tidak layak dan patut untuk menjadi mempelai Tuhan. Sehingga sebagaimana gambaran 5 gadis yang bodoh. Maka pemilik pesta ketika Yesus datang berkata, aku tidak kenal engkau dan engkau tidak layak ada di dalam sebuah pesta. Sehingga mereka tidak mendapatkan tempat yang patut, yang mereka doakan dan harapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu mari kita akan dasari pemberitaan firman Tuhan ini di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-20, ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Saya ingin bacakan untuk jemaat, untuk kita semua pada pagi hari ini. Wahyu pasalnya yang ke-20, ayat 11 sampai dengan yang ke-15. 5 ayat ini memberikan sebuah catatan, memberikan sebuah lukisan gambaran berkaitan dengan kematian yang kedua yang menjadi tema untuk hari ini kepada kita. Wahyu pasalnya yang ke-20, mulai ayat yang ke-11, hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, yaitu Yesus. Dari hadapan Allah lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita oleh karena dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, maka manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Sesudah itu dihakimi, sebagaimana tertulis dan tercatat di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Penulis Ibrani berkata, sama seperti manusia ditetapkan mati untuk satu kali. Dan kemudian akan dihakimi. Maka hal itulah yang dicatat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20. Ayat 11 sampai 15 itu berbicara dalam konteks perikop penghukuman yang terakhir. Satu kali nanti semua manusia yang mati itu akan beroleh kebangkitan. Jadi kebangkitan itu tidak saja terjadi kepada orang-orang yang percaya Yesus, tetapi juga orang yang di luar Yesus. Maka dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat yang ke-16, ketika sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga Yesus. Dan Alkitab berkata mereka yang mati di dalam Yesus, yang beriman kepada Yesus, Alkitab berkata akan lebih dahulu bangkit. Artinya kebangkitan yang pertama akan dialami oleh gerejanya, oleh orang-orang Kristen. Tetapi juga akan terjadi kebangkitan berikutnya dalam pengertian catatan. Bisa jadi mereka yang di luar daripada Yesus.
mereka yang tidak beriman kepada Yesus. Dan mereka akan dibangkitkan. Maka di dalam pengadilan tahta putih, lihat di sini. Ada orang besar, kecil, tua, muda. Dan mereka dibangkitkan dan ada di hadapan tahta putih di mana Yesus yang menjadi hakim dalam pengadilan itu akan mengadili mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Berdasarkan apa? Catatan-catatan yang tertulis dikatakan dalam buku-buku yang ada. Jadi ternyata ya ada mungkin cerita, mungkin kita dengar ada yang namanya malaikat yang mencatat hal yang jahat, malaikat yang mencatat hal yang baik yang ada di pundak kanan dan kiri kita. Dan itu menjadi sebuah catatan penting bahwa dalam kehidupan kita setiap kebaikan kita akan tercatat, setiap hal yang jahat dalam hidup kita juga akan tercatat. Dan hal itu akan menjadi sebuah data bukti nanti ketika Bapak dan Ibu dan saya akan diadili. Tetapi hal yang menarik, di antara buku-buku catatan itu ada satu buku yang disebut dengan buku kehidupan atau kitab kehidupan. Dan ini menjadi catatan khusus, yaitu setiap mereka yang punya iman dan percaya dan mempertaruhkan hidupnya di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perhatikan, maka nama mereka akan tertulis dan tercatat di dalam buku kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara mengenai kematian yang kedua, itu adalah penghukuman kekal. Bicara mengenai kematian yang kedua, itu adalah lautan api. Berbicara mengenai kematian yang kedua adalah sebuah tempat yang sangat-sangat mengenaskan dan mengerikan. Di mana tidak ada Tuhan, tidak ada kehadiran Tuhan. Dan tempat itu tidak juga merupakan tempat yang lekat dan dekat dengan yang disebut dengan kerajaan Allah. Artinya kita bisa bayangkan bagaimana tempat itu sangat-sangat mengerikan. Maka saya akan melihat sedikit bagaimana referensi Alkitab mencatat berkenaan dengan kematian yang kedua, bicara mengenai lautan api yang disebut seringkali disebut dengan neraka. Ada beberapa istilah yang dipakai dalam Alkitab. Mungkin dengan lebih cepat akan kita lihat. Yang pertama adalah Seol. Ini dipakai istilah ini di dalam Perjanjian Lama. Dan dalam Ulangan pasal 33 ayat yang ke-22 coba kita akan baca bersama. Demikian firman Tuhan. Ulangan 32 ayatnya yang ke-22. Sebab api, perhatikan, telah dinyalakan oleh murka Tuhan dan bernyala-nyala sampai kepada bagian dunia yang dikatakan orang mati yang paling bawah. Api itu memakan, dikatakan, bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Perhatikan kata di sini api yang menyala-nyala oleh murka. Dan itu dipakai sebuah ungkapan istilah yang namanya Seol. Maka Seol ini dipakai di dalam PL untuk menjelaskan mengenai api penghukuman, api murka Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu ganasnya. Untuk menghancurkan, untuk menghanguskan sebuah kehidupan. Di dalam Perjanjian Baru juga ada istilah yang dipakai untuk kematian yang kedua atau lautan api itu, yaitu kata Hades. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 13 dan 14 yang kita baca tadi, di sana disebutkan maka laut dikatakan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat yang 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Dipakai istilah lautan api, kata Hades. Untuk menjelaskan berkenaan dengan kematian yang kedua. Untuk menjelaskan bicara mengenai neraka. Dan masih ada dua istilah yang lain yang kita bisa juga perhatikan dan lihat kata Tartaros. Yesus sendiri yang menjelaskan dan menyatakan di dalam Matius pasal 25 ayat 41. Dan juga kata yang lain yang juga bisa kita lihat yaitu kata Gehenna. Coba kita lihat, Gehenna. Dalam Matius 5 dan khotbah di bukit, Yesus menyampaikan bagaimana Gehenna Tartaros itu sama dengan Seol, sama dengan Hades.
tempat atau kondisi, situasi, murka penghukuman yang berkenaan dengan api, lautan api yang kekal, lautan api yang ganas. Bahkan ada seorang ilmuwan dari Amerika, yaitu dari New York University, Schwartz. Dia berpendapat, jika api Tartaros, api Gehenna, api Sheol ataupun api Hades itu dipergunakan untuk membakar bumi atau dunia di mana kita tinggal itu, hanya dibutuh waktu 30 menit atau setengah jam. Semuanya akan hangus dan menjadi musnah. Artinya apa? Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya murka Tuhan yang akan dinyatakan pada waktunya, yang disebut dengan kematian yang kedua, yang disebut dengan Sheol, Gehenna, Tartaros ataupun Hades, yang kita boleh bersama-sama untuk renungkan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya yang penting, apakah kematian yang kedua ini akan terjadi kepada setiap manusia? Bagaimanakah dengan kehidupan gereja, orang percaya, Bapak Ibu dan saya? Tadi di awal saya katakan kita sudah ditentukan untuk mati satu kali oleh karena dosa dan pelanggaran yang manusia lakukan di hadapan Tuhan melalui perbuatan Adam dan Hawa ketika melanggar akan hukum Tuhan. Dan juga Alkitab berkata bahwa semua orang juga akan dibangkitkan pada waktunya sesuai dengan urutan dan data yang Tuhan sudah tulis sebagaimana 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Untuk apa? Untuk dihadapkan di tahta putih sebagai bentuk pengadilan, sebagaimana sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi hari ini kita juga bisa melihat bagaimana sebuah kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-15. Coba kita akan baca nats ini sekali lagi bersama-sama. Wahyu pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, perhatikan, tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kematian yang kedua, penghukuman neraka yang disebut dengan Hades, Sheol, Tartaros maupun akan Gehenna. Ada tempat penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang namanya tidak tertulis dan tercatat atau ada di dalam buku kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, buku kehidupan itu apa? Merupakan sebuah buku catatan penting. Perihal apa? Yaitu perihal iman seseorang yang boleh dinyatakan, yang boleh dikerjakan, yang boleh dilakukan di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Alkitab berkata, setiap orang yang mempercayakan dan mempertaruhkan imannya kepada Yesus dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada dalam hidupnya, maka sepatutnya dan selayaknya bahwa orang itu tercatat, tertulis namanya ada dalam buku kehidupan. Jadi buku kehidupan itu merupakan bagian anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan, yang mempercayakan imannya kepada Tuhan dan menjadikan dia Tuhan seumur hidup ada di dalam kehidupannya. Maka orang itu layak namanya tercatat, tertulis ada di dalam kitab dan buku kehidupan. Jadi jelas bahwa kematian yang kedua tidak akan dialami oleh semua orang. Bagi mereka yang namanya tertulis dalam buku kehidupan, mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Mereka tidak akan mengalami penghukuman api neraka di Gehenna, Tartaros, Sheol maupun Hades. Tetapi sebaliknya, sebagaimana apa yang sering Tuhan Yesus katakan,
maka kehidupan yang kekal akan diperoleh dan didapatnya. Ini sebuah berita yang baik kepada kita. Salah satu apa yang menjadi penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, yang menjadi sebuah nilai pengharapan besar bagi gerejanya, bagi orang yang telah menyerahkan dan mempertaruh hidupnya kepada Yesus. Dan ini menjadi sebuah garansi dan jaminan untuk hidup kita. Tetapi hal yang terpenting, bagaimana Bapak, Ibu, dan saya untuk meresponi anugerah Tuhan, untuk meresponi apa yang menjadi sebuah garansi dan jaminan Tuhan untuk hidup kita, itu hal yang penting. Artinya apa? Marilah kita akan bersama sungguh mempertaruhkan hidup ini dengan benar, melakukan dan meresponi hidup ini dengan benar, agar Bapak dan Ibu dan saya ini tidak menjadi lemah dan lengah oleh karena tipu daya iblis, oleh karena dunia yang saat hari-hari ini sedang menggoncangkan akan kehidupan kita. Minyak goreng yang mungkin sulit didapat, harga-harga yang mulai melambung naik, bahkan situasi yang mulai menggoncang, menghimpit. Jujur, seringkali hal itu akan dapat merusak, menghancurkan, bahkan untuk mudah membalikan hidup kita kepada iman dan pengharapan yang lain, bukan kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu ada dalam hidup kita. Marilah kita akan merenungkan tema ini menjadi sebuah doa kita. Saya berdoa setiap kita semua namanya ada tertulis, tercatat dalam buku kehidupan. Tetapi saya juga terus berdoa kepada kita. Mari jangan kita menjadi lemah dan lengah untuk merespon hidup ini. Menjelang waktu Tuhan yang dekat, menjelang zaman Tuhan yang sudah dekat ini. Bukan dengan bermain-main, bukan dengan kompromi dengan dunia, tetapi sebaliknya dengan sebuah doa dan harapan, tekad dan semangat untuk mau hidup menjadi serupa dengan gambar dan rupa Yesus. Nat yang terakhir mari kita akan baca di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8. Saya mulai baca ayat yang ke-29 untuk jemaat pada pagi hari ini. Roma pasal 8 mulai ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, termasuk saudara dan saya. Saudara dan saya juga ditentukan dari semula. Untuk menjadi apa saudara? Serupa dengan apa? Gambaran anaknya. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Supaya siapa? Yesus Kristus anaknya itu menjadi apa? Yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu akan diapakan saudara? Dimuliakan. Sudah banyak kau percaya bahwa Tuhan akan memuliakan kita. Kalau itu yang terjadi, kematian yang kedua itu tidak kita alami. Tapi yakinlah, kita yang sudah ditentukan dari semula, dipanggil, dipilihnya dari semula. Bahkan kita telah dibenarkan oleh darah Yesus dari semula. Biarlah kita akan beroleh kemuliaan Tuhan nanti pada saat waktu kedatangannya. Kita ada orang-orang yang telah dilepaskan, dibebaskan daripada kematian yang kedua. Karena kehidupan yang kekal yang benar, Tuhan sudah sediakan untuk kita sekalian yang percaya. Berbahagialah kita yang mendengar firman percaya dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan tundukkan akan kepala kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biar firman ini akan menjadi berkat untuk setiap kehidupan kami. Kami boleh melihat, kami boleh menyaksikan, kami boleh mengalami apa yang menjadi
pernyataan hati Tuhan itu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur jika nama kami ada dalam buku kehidupan. Tercatat di dalam buku yang penting yang Engkau anugerahkan itu bagi kami. Biarlah nama itu menjadi nama yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sehingga pada saat waktunya kami akan melihat kemuliaan Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kami. Yaitu pintu kehidupan kekal yang Tuhan sediakan terbuka bagi kami. Kami akan masuk dalam pesta anak domba bersama dengan Engkau. Dan kami akan melihat mahkota demi mahkota yang Engkau sediakan ada pada kami. Dan kami akan mengalami sukacita dan damai kekal selamanya bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Jika hari-hari ini sering kali kami boleh melihat, kami sering kali terprovokasi, terpengaruh, bahkan oleh situasi yang terjadi di sekeliling kami. Bapa, biarlah hari ini kami dengar firman-Mu. Kami kembali diingatkan untuk kami kuat berdiri dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Berkati untuk jemaat-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengar. Hamba berdoa dan menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Iya, tiba saatnya kita akan bersama untuk melaksanakan acara untuk penyerahan anak. Ada 2 keluarga yang akan membawa dan menyerahkan untuk anak-anak mereka di hadapan Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan. Yang pertama yaitu anak Areta Joyce Vela. Anak ini adalah anak dari keluarga Bapak dan Ibu Samuel Agung Randu Basuki. Mungkin bisa maju ke depan. Yang kedua adalah anak yang bernama Yasika Karen Sugiarto. Anak ini atau putri ini adalah dari keluarga Bapak dan Ibu Yusuf Sugiarto. Bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, acara untuk penyerahan anak atau ibadah penyerahan anak ini bukan liturgi gereja atau bukan karena gereja membuat acara, tetapi kembali ketika kita melihat kepada firman Tuhan, apa yang boleh dialami oleh Hana dan Elkana ketika membawa anaknya Samuel di hadapan Tuhan. Elkana dan Hana sadar bahwa Samuel yang diberikan kepada mereka itu adalah milik Tuhan. Samuel dan Hana, bahkan Hana berdoa setiap waktu di rumah Tuhan seperti seorang gila. Banyak orang, bahkan Penina pun menghinanya. Tetapi mereka sadar bahwa apa yang mereka minta itu benar. Sebab Tuhan itulah yang punya anak-anak yang telah dianugerahkan kepada mereka. Sebabnya pada hari yang ke-8, bagaimana Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Dan seorang imam Simeon menatangnya. Sehingga pada hari itu berkat Tuhan turun atas keluarga Maria dan Yusuf di tengah-tengah hidup mereka. Maka pada kesempatan pagi hari ini, khususnya Bapak dan Ibu Agung Basuki, terlebih juga untuk Bapak dan Ibu Yusuf Sugiarto, sebelum saya akan membawa dan menjalankan anak-anakmu ke dalam doa kepada Tuhan, silakan saya ingin bertanya kepada kalian sebagai Bapak dan Ibu bagi anak-anakmu. Yang pertama, apakah engkau percaya bahwa anak-anak yang ada di tanganmu hari ini yang bernama Yasika Karen Sugiarto dan
Aretha Joyce Vela itu adalah anak-anak yang menjadi milik Tuhan, yang sedang dipercayakan dalam hidup kalian. Kalian percaya bahwa anak-anakmu ini adalah milik Tuhan? Percaya? Dan ini yang sedang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jadi mereka ini bukan milikmu, tapi milik Tuhan yang dipercayakan. Jika bukan Tuhan yang melakukannya, maka tidak akan ada anak-anak di tanganmu. Perjalanan hidup kalian mungkin kau pernah lewati bagaimana keluarga Mas Agung dan juga Mbak Nopi. Apa yang pernah kau lewati dan berapa lama mungkin air mata itu mengalir dalam hidupmu. Sampai pada satu waktu Tuhan anugerahkan anak yang luar biasa dalam hidup. Bahkan juga Mas Yusuf dan kau Mbak Lena lihat, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang sulit, yang sukar. Dan itu yang Tuhan anugerahkan. Maka hari ini saya mau ingatkan, Tuhan yang punya anak-anak itu. Yang kedua, apa engkau mau sebagai orang tua, engkau sebagai wakil Tuhan, yang dititipi oleh anak-anak dari Tuhan ini, mau mendidik, mau mengajar, mau menuntun anak-anak ini. Untuk apa? Kenal Tuhan, percaya Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi biji mata yang cinta Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi orang tua, keluarga, bahkan bangsa dan negara Tuhan. Apakah engkau mau melakukan hal ini? Iya. Dan nanti kalau mereka mulai besar, bawalah mereka ke sekolah minggu. Ajarlah mereka untuk mendengar akan firman. Ajar mereka untuk ini. Kadangkala ketika orang tua itu ketika berdoa minta anak, ketika dapat anak malah takut dibawa ke gereja. Dumpet ke ini omah terus saudara. Wah nanti kalau malah kena virus COVID ya, atau yang lain. Hati-hati. Ketika engkau sayang dengan anakmu dan engkau tidak sayang dengan Tuhan, ada sesuatu yang kita akan berurusan dengan Tuhan. Maka saya selalu ingatkan, ini hal yang harus kita bersama-sama pahami dan mengerti untuk itu kalian. Yang ketiga, apakah engkau rela dan mau suami istri bersepakat sehati menjadikan anakmu ini menjadi seorang, yaitu generasi ilahi yang satu kali kelak akan melihat anak ini menjadi berkat yang luar biasa. Tidak saja sehat, sukses, tapi hidupnya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Maka didik mereka, bangun mereka, dan biarlah engkau mau mendoakan mereka dengan setia. Apakah engkau mau sepakat itu? Iya, kalau pas nakal anak bapak, gitu. Nak pinter anak ibu, gitu. Nak urusan sekolah wis Pak, ono sing mangkat, ya ibu sing mangkat, gitu. Nah, pas dapat apa hadiah ya wis aku sing mangkat, kamu sing di rumah. Dan ini bukan hal yang baik, tetapi Tuhan memberkati hidupmu. Untuk itu pagi hari ini di hadapan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin untuk mendoakan bersama dengan jemaat di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ya sehingga sekali lagi menjaga pujian ini, masing-masing kita berdoa bersama, Bapa menyerahkan untuk acara penyerahan anak-anak pada kesempatan ini ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati dan menolong untuk acara ini dengan anugerah kasih setia Tuhan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
undang untuk Bapak dan Ibu Samuel Agung bisa bangkit berdiri. Dan seorang Aretha Joyce yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupmu. Ada sebuah berkat dan nikmat Tuhan yang besar, yang dahsyat ada dalam hidupnya. Hari ini di tangan hamba seorang Aretha Joyce yang Tuhan percayakan kepada keluarga Bapak dan Ibu Samuel Agung Basuki, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dan di hadapan kedua orang tua ada pada pagi ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat, anugerah, dan kasih setia Tuhan turun dan menyertai hidupnya. Aretha akan bertumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan secara rohani, bertumbuh secara jasmani dalam kasih Tuhan, menjadi anak yang hebat, pandai, cerdas. Dan hari ini hamba berdoa, biarlah berkat yang terbesar dan terbaik turun atas hidupnya. Mulai hari ini apa yang Tuhan titipkan kepada keluarga Bapak dan Ibu Samuel Agung Basuki menjadi berkat yang luar biasa. Kami terima dan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Anugerah dan kasih setia Tuhan turun memberkati. Biarlah engkau sebagai wakil Tuhan bagi anakmu Aretha, Bapak dan Ibu Samuel Agung. Diberkatilah engkau sebagai wakil Tuhan, menjadi teladan bagi anakmu. Orang tua akan menjadi jalan dan penuntun bagi iman hidupnya. Hari ini berkat yang terbaik turun atas hidupmu, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan apapun yang kau perbuat, kau menjadi berkat. Terima berkat itu di dalam nama Yesus, bagaimana ketika engkau diberkati dalam pernikahanmu dan keluargamu akan melihat berkat yang besar. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak dan Ibu Yusuf bisa bangkit berdiri. Di hadapanmu seorang anak yang bernama Jessica Karen Sugiarto ada di tangan hambamu, sebagaimana Simeon menatang bayi Yesus. Hari ini berkat, damai sejahtera tidak saja bagi dunia, tapi bagi keluarga Bapak dan Ibu Yusuf Sugiarto, terlebih bagi seorang Jessica Karen Sugiarto. Diberkatilah hidupmu di dalam anugerah kasih setia Tuhan. Hari ini hamba berdoa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Diberkati dengan tubuh yang sehat, diberkati dengan jiwa dan roh yang cinta dan mengasihi Tuhan. Bertumbuh menjadi anak yang hebat di dalam anugerah Tuhan. Dan kami akan melihat hari, minggu, bulan, tahun yang dijalani menjadi baik dan indah. Dikuduskan dari segala kutuk, dilepaskan dari segala hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Mulai hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat yang terbesar terbaik turun dalam hidup. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, Bapak dan Ibu Yusuf Sugiarto. Tidak saja seorang Jessica Karen Sugiarto, tetapi kau akan dipercayakan perkara-perkara lain yang besar benar. Sebagaimana doamu, kau menjadi berkat bagi anak-anakmu, sebagai wakil Tuhan bagi mereka. Diberkati hidupmu, diberkati sebagaimana jalan langkahmu dalam pekerjaan dan keluargamu, apa yang kau perbuat berhasil. Sebagaimana ketika kau terima berkat pernikahan yang kudus, hari ini kau terima berkat yang lebih lagi
melalui penyerahan anakmu kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sebagaimana Tuhan memberkati keluarga Bapak dan Ibu Samuel Agung Basuki dan Bapak dan Ibu Yusuf Sugiarto untuk anak-anak mereka. Hamba berdoa untuk jemaatmu, diberkatilah juga engkau dan sebagaimana doamu. Kiranya generasi ilahi dan keturunan ilahi yang Tuhan percayakan berdasarkan janji dan waktu Tuhan akan berjalan dan kau terima. Hamba berdoa, biarlah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Diberkati anak-anakmu, diberkati dalam keluargamu, cucu-cucu, bahkan orang-orang yang hebat sebagaimana doamu. Hari ini Tuhan, aku minta sebagaimana Hana minta kepada Tuhan. Sebagaimana kesempatan ini kami berdoa bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan, anak-anak sebagai upah bagi kami. Memberkati jemaat Tuhan, mari tengadahkan kedua tanganmu saudara. Diberkati hari ini dan seterusnya. Apa yang menjadi janji Tuhan, sebagaimana kau lihat dan engkau dengar, dan itu akan terjadi juga dalam hidupmu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya itu akan menjadi berkat bagi kami sekalian, untuk anak-anak dan cucu yang hebat dan luar biasa. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya bersama berkata, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Binus minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka, dan jam 5 sore di YouTube PMC JKI Bethesda. Mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam, live streaming di YouTube PMC JKI Bethesda. Ibadah ini tidak akan diulang kembali, untuk itu ajak keluarga untuk beribadah secara tepat waktu. Mari adik-adik ikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi berlangsungan dengan ibadah raya kedua. Jangan lupa pakai masker ya. Dalam rangka memperingati Hari Paskah, gereja akan mengadakan lomba membuat hiasan gantung berbentuk salib dengan kriteria sebagai berikut. Bahan dasar dari salib dibebaskan dengan ukuran vertikal 30 cm, horizontal 20 cm, serta biaya maksimal Rp20.000. Hiasan dikumpulkan paling lambat 2 April 2022. Dan pemenang akan diumumkan dalam ibadah Paskah di tanggal 17 April 2022. Hadiah untuk pemenang yaitu juara 1 200.000, juara 2 150.000, juara 3 100.000. Selamat mengikuti lomba, Tuhan Yesus memberkati. Sekian Binus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya demikianlah Binus warta yang bisa kita simak. Saya sebagai kepala sidang bersama dengan jemaat ucapkan selamat kepada keluarga Bapak dan Ibu Samuel Agung Basuki yang telah menyerahkan untuk anaknya Areta Joyce Vela kepada Tuhan, dan juga keluarga Bapak dan Ibu Yusuf Sugiarto yang telah membawa untuk anaknya Jessica Karen Sugiarto ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluargamu, seisi rumahmu, apa yang diharapkan, dan segala berkat dalam kehidupan kalian semua. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pengumuman yang kita perlu respon. Jadi dalam rangka Paskah kita ingin menyemarakkan untuk gereja, maka diadakan lomba. Istilah lomba ini ya
untuk menyemarakkan saja. Jangan lihat hadiahnya tidak banyak, hanya 1 juta, berapa tadi? 2 juta, enggak. Ya, hadiahnya hanya 250.000 ya, 200.000, 150.000, juara 2 dan juara 3 adalah 100.000. Jadi nanti itu gantungan salib itu kita akan hiasi untuk gereja ini. Ya, kalau di sini penuh ya nanti di luar dimanapun, pokoknya biar meriah saja. Bentuknya salib, mungkin yang pernah Bapak Ibu lihat, ya ada salib-salib yang baik. Jangan terlalu berat, kalau terlalu berat nanti tidak bisa dipasang. Ukurannya sudah ada semua, ya maksimal, tidak usah mahal-mahal, maksimal 20.000. Pak kalau harganya 10.000 ya enggak apa-apa, barang bekas-bekas itu. Pokoknya kreasi kita, dan itu kita akan pasang di gereja ini sebagai ungkapan syukur kita untuk Paskah tahun ini yang kita akan jalani. Jadi dikumpul paling lambat kapan? Tanggal 2 April. Bisa mewakili pribadi, bisa mewakili keluarga, silahkan. Ya, tanggal 2 April nanti akan diumumkan hasilnya pada ibadah perayaan Paskah 17 April di tempat ini. Jadi tujuannya itu nanti bisa setiap tahun kita akan menjadi inventaris gereja dan kita bisa pasang dan kita bisa untuk semarakkan bagian daripada dekorasi untuk gereja ada di tempat ini. Itu saja mungkin pengumuman. Saya mohon ada respon yang baik, kita semangat ya, berlomba-lomba, mau dari daun, mau dari apapun silahkan ya. Biarlah kita akan bersama untuk sambut dan ramaikan untuk Paskah dengan bersama-sama untuk menghias gereja dengan hiasan gantung salib Paskah yang ada. Itu saja mungkin pengumuman dari saya. Setelah ibadah ini mungkin Bapak Ibu akan pulang dan ada berkat yang disediakan dari keluarga Bapak dan Ibu Yusuf Sugiarto bisa dibawa pulang dan dinikmati sebagai berkat Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk semua dukungan dan responnya. Itu saja pengumuman yang ada. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Terima kasih untuk penyerahan anak oleh keluarga Bapak dan Ibu Samuel Agung Basuki dan juga Bapak dan Ibu Yusuf Sugiarto untuk anak-anak mereka. Baik Jessica terlebih juga Tuhan untuk Areta ke dalam tangan Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan. Berkati terus senantiasa kehidupan mereka dalam anugerah dan kasih Tuhan yang baik dan benar. Terima kasih untuk kesempatan ini kami menyerahkan untuk ibadah. Untuk yang ketiga ibadah di pos-pos PI dan ibadah juga nanti secara online jam 5 Tuhan juga menyertai dan memberkati dengan berkat daripada Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga teringat untuk seorang ibu yang berbaring di rumah sakit Mawar di Solo, yaitu Ibu Esther Nini, orang tua atau ibu dari Pak Yusa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah segala kelemahan tubuh, bahkan penanganan operasi yang akan dilaksanakan Tuhan memberkati dengan dokter, bahkan di atas segala dokter Yesus yang hadir menolong para medis semua menangani dengan baik. Terima kasih Bapak, kami percayakan segala apa yang doa dan harapan kami ke dalam tangan-Mu dengan segala berkat kemurahan Tuhan yang berbaik. Berkati pasca operasi kami dalam tangan Tuhan juga memberkati dengan proses kesembuhan yang daripada Tuhan datang. Menjaga kesehatan Bu Deni juga, Tuhan doa dalam tangan Tuhan memberkati. Kami terus berdoa juga untuk kesehatan Bu Yohana, Tuhan juga menolong, memberkati dengan kasih setia Tuhan, memberkati juga untuk saudara-saudara kami yang lain, Pak Sapil, Saudara Reni, kami terus berdoa di dalam nama Yesus, Pak Matius Rebin, membawa menyerahkan juga kesehatan Bu Suharyanto juga dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati untuk Saudara Lia dengan segala berkat anugerah Tuhan. Bapak kami membawa, menyerahkan juga untuk kandungan-kandungan Tuhan untuk ibu-ibu, sebagaimana Ibu Dita kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan menjamah dengan segala berkat, kasih setia Tuhan yang besar, yang benar, yang datang daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kesehatan untuk kandungan saudara kami Bella juga yang ada di Palembang, Tuhan juga memberkati dengan kasih setia Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan anugerahkan turun dan menyertai kehidupan untuk mereka. Di tempat ini kami memohon, berseru, meminta dan berharap, berdoa dan menyerahkan juga untuk kandungan saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada dengan segala berkat kemurahan Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa teringat Tuhan menyerahkan segala berkat anugerah kasih setia Tuhan kepada setiap kehidupan mereka. Jemaat, mari tengadakan dua tanganmu. Ulanglah dan terimalah berkat yang besar yang daripada Tuhan turun atas hidupmu. Kasih di dalam Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus memberkati kita sekalian selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Shalom, shalom, damai atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kecil. Jemaat bersama dengan saya menyanyikan pujian bersama. Seperti gunung merpati, damai sudah sama-sama. Shalom, shalom, Dewa Katilah. Betapa sayang kepada Tuhan, bunda-bunda sekalian, yang anugerah kasih-Nya Tuhan menyertai di dalam nama dalam hidupmu. Apa yang berbuat, Tuhan kasih setia-Nya yang telah berubah bagi kita sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan yang besar. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, sahabat Tuhan memberkati kita. Amin.